Buddha, karma itu tidak menurun. Kelihatannya menurun tapi tidak. Bermain sendiri-sendiri, cuma saling kait-mengkait. Jadi begitulah misalnya, ada anak lahir sama orang tua yang miskin. Dia ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kenapa sih orang tua saya miskin banget? Padahal itu karma mendesain dia. Dia mesti lahir pada orang tua yang begini karena dia dulu melakukan kejahatan dengan harta. Apakah dia mencuri, atau dia korupsi, atau apa, pokoknya bikin susah orang dengan harta. Sebab itu adalah dalam Pancasila Buddhis itu, di dalam 5 peraturan keagamaan Buddhis, salah satunya kita jangan mengambil barang orang lain. Karena nanti di masa depan kita akan kena terganggu oleh ulah kita sendiri. Jadi dia menjadi anaknya orang miskin karena dia begitu. Kenapa orang tua ini juga miskin? Karena pada kehidupan yang lampau mereka itu macam-macam. Melakukan perbuatan yang berhubungan dengan materi juga. Nah, dianjurkan di agama Buddha, kalau mau merubah kondisi seperti itu, dia harus banyak berbuat untuk kepentingan orang lain. Saya sudah miskin, bagaimana saya mau bantu orang lain? Boleh dengan tenaga. Apa dorong mobil nggak bisa? Bisa kan? Ya nggak usah pakai duit. Kita dorong mobil orang. Begitu mobil jalan, ya udah. Pergilah kamu dengan baik-baik. Selesai. Bukan kejar dia. Belum bayar. Aduh, tidak perlu. Orang bertanya jalan pada kita. Oh itu. Pasar Peterongan itu sana. Jalan Cipto. Kalau kamu jalan lurus, nanti kamu sampai di Peterongan. Tapi apa yang jadi kebanyakan sekarang? Pak, pasar Peterongan di mana? Enggak tahu. Nggak mau pusing. Menolong aja malas, padahal cuma ngomong berapa detik. Terlalu malas. Nggak mau tolong orang. Seolah-olah ya cari sendiri. Nah itulah kepelitan-kepelitan yang bermunculan. Rasa kasih sayang kepada orang lain tidak ada. Tidak mau melihat orang lain bahagia. Selalu berpikir, aku sudah susah kamu tanya-tanya lagi. Nah itulah. Jadi penderitaan seseorang atau kondisi seseorang itu ditentukan atau didesain oleh karmanya sendiri. Bukan dari orang lain. Kaitan ada, tapi bukan sumbernya dari orang lain. Dari diri sendiri. Jadi kalau mau persalahkan diri sendiri. Jangan suka mempersalahkan orang lain. Karena kalau kita selalu mempersalahkan orang lain, kita tidak akan pernah maju, tidak akan pernah berubah. Kalau Anda mau maju, kritik diri Anda sendiri. Begitu dong caranya. Nah kalau kritik diri sendiri, apa mau marah-marah? Kan enggak. Ya, itulah, tahu dirilah. Apakah ada makhluk yang bisa mencapai kesucian? Ya dalam pandangan Buddhis tidak bisa. Tapi kalau dalam artian selama Buddha Sasana, ajaran para Buddha yang lampau masih ada, walaupun Sang Buddha sudah meninggal, dan ajaran itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dunia ini tidak akan kosong dengan orang suci. Tapi kalau nanti ajaran Sang Buddha sudah lenyap, tidak bisa lagi. Logikanya, kalau Sang Buddha itu, apakah dia orang Buddhis dulu atau tidak? Nah itu kan sulit. Karena sebelum ada Buddha tidak ada Buddhis. Tapi kenapa dia bisa mencapai? Ya tapi cuma orang khusus tertentu. Jadi itulah yang saya bilang saya berubah. Walaupun tidak ada lagi sama Sang Buddha, ajaran Sang Buddha, kesucian masih bisa dicapai. Ya bukan saya mau melarikan diri dari kata-kata saya awal. Tapi orang ini memang sudah berjuang dari dulu. Dan dialah yang akan menjadi Buddha pada waktu itu. Atau yang disebut Paceka Buddha. Cuma kalau Paceka Buddha tidak mengajarkan Dhamma kepada orang lain sampai menjadi suci. Tapi kalau mengajarkan Dhamma untuk orang supaya mencapai kehidupan alam-alam surgawi sih bisa. Tapi tidak membuat orang itu jadi Arya Pugala. Nah, semua orang yang menjadi Paceka Buddha atau menjadi sama Sang Buddha nanti tetap harus merealisasikan ketidakkekalan, duka itu dan
tanpa keakuan itu. Semua harus menembus 3 ini. Inilah pintu gerbang yang disebut vipassana itu. Melihat kebenaran itu sebagaimana apa itu adanya. Mesti melihat dari salah satu 3 ini yang kait-mengkait. Salah satu tapi kait-mengkait. Begitu caranya. Karena kalau mau melihat itu anicca, karena itu juga anatta dan dukkha. Melihat itu anatta, karena itu juga anicca dan dukkha. Jadi itu saling kait-mengkait. Nah, baru kesucian kearya pugalaan dalam pandangan Buddhis bisa tercapai. Oleh siapa? Oleh siapa saja pada prinsipnya. Harus melihat dari kacamata ini. Nah, lalu nanti pada titik itu kita bisa bilang, ya apa sih arti nama agama itu? Itu perjuangan individual. Kalau diajarkan baru membentuk kelompok, baru itulah yang dibilang agama. Jadi sesungguhnya dalam agama Buddha tidak terlalu persoalkan itu nama agama. Yang penting laksanakan, tembus ini 3 ini aja. Kalau orang itu sudah makan kenyang, nggak usah persoalkan bagaimana masaknya lah, sudah kenyang kok. Nah, siapa saja yang sudah kenyang ya sudah, nggak usah persoalan lagi. Itulah vipassana. Power sering diceritakan bahwa dhamma yang diajarkan Buddha Gautama suatu hari juga akan lenyap. Padahal kita ketahui bahwa makin maju teknologi, semakin mudah orang untuk mengakses ajaran Buddha Gautama. Apakah mungkin ada bisa seperti yang diceritakan akan lenyap ajaran agama Buddha itu? Ya, sebab ya memang ini bisa bertahan lama, tapi lama-lama juga dilupakan orang. Sebab dengan kemajuan teknologi yang macam-macam itu, orang juga banyak berubah, perilakunya akan banyak berubah. Akan jadi lain itu manusia. Nah, ini saya cuma mengacu saja pada hasil, ya karena saya baca buku, hasil dari hipnotis masa depan. Sementara ini lagi populer yang disebut hipnotis mundur ke masa yang lampau, yang dibilang regresi. Tapi ternyata hipnotis sekarang juga bisa progresi ke depan. Nah, ada orang yang dihipnotis bercerita kira-kira nanti 300 tahun yang akan datang, manusia-manusia itu ya tetap manusia, tapi banyak berubah. Karena fisik manusia itu banyak yang diganti dengan metal. Jadi modelnya seperti Robocop aja. Ya saya suka ngeledek bercerita. Lihat aja, ada manusia yang ganteng, bagus, bodinya bagus sekali. Wanitanya cantik banget. Entah Anda juga mau bilang itu seksi banget. Tapi begitu Anda peluk, aduh kerasnya. Nah, ternyata dia itu sudah metal. Dia masih punya perasaan karena otaknya masih ada. Jadi samakan tulang patah ditaruhin apa tuh di dalam titanium atau dipakein apa di dalam, nah bisa dia hidup begitu. Nah, nanti manusia begitu. Sudah banyak sudah banyak metal yang ada. Kamu lihat, kamu gemes, cubit pipinya. Tapi kamu sudah capek cubit-cubit, dia ada rasa apa-apa. Kenapa? Itu sebenarnya metal yang dibikin seperti kulit. Nah, kacau lah kau itu. Bisa jadi lain nanti. Teknologi begitu hebat. Otomatis pola pikir manusia juga banyak berubah. Apakah itu maju atau tidak? Saya nggak bisa jawab. Ini saya cuma main-main karena kemajuan. Di Jepang juga sekarang ada hotel. Saya nggak tahu kalau orang sudah baca itu. Hotelnya itu cuma seperti kotak. Jadi kalau masuk nggak boleh berdiri, tapi Anda cuma berbaring aja. Jadi masuk hotelnya cuma hotel untuk bobo. Kalau mandi di luar. Ada kamar-kamar mandi untuk banyak orang. Tapi kalau kita sudah berbaring, nanti ada televisi, apa yang membuat senang orang ada di dalam. Nah, dengan berbaring lihat ke atas kan, apa bedanya dengan televisi di mobil sekarang? Nah, dia bisa entertain sampai dia tertidur. Nanti mau bangun, ada alat-alat elektronik yang berbunyi, dia bangun jam sekian, ya setel aja. Nah, bayarnya murah.
Karena di Tokyo mau bayar hotel terlalu mahal. Nah lihat, perilaku orang sudah lama-lama jadi lain. Jadi perilaku manusia lebih lama itu kita lihat akan berubah. Jadi Buddha Dharma juga lama-lama dilupakan. Ya kita ini yang masih senang dengan Buddha Dharma begini, tapi kan yang lain-lainnya walaupun dia Buddhis, tapi kan dia cuma tradisional. Mau melaksanakan praktek Buddha Dhamma dia juga nggak ngerti, tanya riwayat hidup sang Buddha juga nggak tahu. Nah, itu kan lama-lama KTP masih bilang Buddhis tapi nggak belajar agama Buddha. Nah, itu. Nah di generasi datang, ya betul. Sementara ini kelihatan bagus, tapi nanti di masa depan apa akan begitu lagi? Wait and see lah. Itu generasi kamu. Saya sudah duluan pergi nanti. Jadi, nah tapi memang Sang Buddha sudah predik begitu, bahwa satu waktu memang Buddha Dhamma akan lenyap. Lalu setelah lenyap, Buddha Dhamma itu lenyap, teori pun sudah nggak dibicarakan, lalu muncul kekosongan Buddha Dhamma. Nah, di masa kekosongan Buddha Dhamma, itulah para Paceka Buddha muncul. Nah, setelah masa ini berjalan, ada Paceka Buddha muncul, lalu nanti muncul masa Buddha yang akan datang, Buddha Meteya yang akan datang. Jadi memang wajarlah kalau dibilang satu waktu Buddha Dhamma itu lenyap, karena memang Sang Buddha sudah bilang begitu. Lama-lama orang dah laksanakan lagi. Karena sekarang saja, menurut Cakawati Syanada Sutta, moral manusia lebih lama lebih turun. Dulu yang dianggap tabu, sekarang sudah tidak banyak tabu tuh. Orang dulu masih pacaran, pegang tangan aja kalau kelihatan malu. Oh sekarang di mall aja sudah peluk-pelukan. Mama papa lihat juga. Si mama jadi salah tingkah, tinggal tanya. Kamu ciuman dengan dia tadi, kenapa? Kamu suka sama dia? Iya ma. Kamu cinta? Iya ma. Enggak malu. Nah sudah jadi lain. Dulu kalau orang bilang berselingkuh atau apa tuh, tinggal sama-sama itu memalukan. Sekarang nggak kawin, orang yang dibilang apa istilah umum, kumpul kebo, itu dianggap biasa tuh, nggak dipersoalkan lagi. Walaupun di kampung-kampung tertentu kalau ketahuan orang tak menikah lalu bobok sama-sama masih digiring ke luar kan. Iya tapi di kota-kota tertentu sudah nggak ada dipusingi. Nah kita lihat berarti tuh moral sudah jadi lain. Jadi usia manusia turun ini nanti sampai ke rata-rata tinggal 10 tahun. Walaupun disebutkan dalam Cakawati Syanada Sutta nanti moral manusia akan berubah, mulai baik lagi lalu terus. Dia akan baik, akibatnya juga moral manusia lebih baik, usia manusia lebih lama, lebih panjang. Jadi dari 10 tahun naik 20 tahun, 40 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 4000 tahun, terus sampai ratusan ribuan tahun. Karena moral manusia lebih baik. Namun pada waktu usia rata-rata manusia sudah 80.000 tahun, pada waktu itulah Buddha Meteya akan muncul. Buddha yang akan datang muncul. Nah, kalau kita mengacu pada sutta itu masih tunggu Buddha Meteya aja muncul nanti, dan ini masih lama. Nah, kiamat menurut agama Buddha belum, itu masih jauh lagi daripada itu. Jadi, don't worry lah, pokoknya masih banyak kesempatan. Jadi memang akan tiba satu masa Buddha Sasana dari Buddha Gotama lenyap. Jadi memang sudah disebutkan oleh Sang Buddha, jadi kita nggak usah heran. Memang begitu hukumnya. Nanti muncul Buddha yang lain lagi kan, jadi sudah let it be. Ya, ada pertanyaan lain? Mawar, kalau kita perhatikan mungkin awal munculnya kepercayaan mungkin diawali dari banyak karena rasa takut akan terjadinya bencana. Mereka pergi berlindung mungkin kepada pohon-pohon, pada batu-batu besar.
di dalam agama Buddha sendiri, per- eh, sorry, dalam agama Buddha sendiri ada mengenal konsep perlindungan juga, perlindungan terhadap tirata. Nah, apakah Pakai aja. konsep perlindungan ini sama dengan berlindung yang kepada pohon-pohon besar atau batu-batu yang seperti itu? Ini paham yang harus dimengerti, sebab paham ini sudah jadi kabur, sama umat Buddha juga jadi kabur. Selalu beranggapan mereka yang begitu itu seperti manusia yang tidak maju sama sekali, karena melihat dari konsep agamanya sendiri. Padahal yang paling penting pada manusia itu, dia mau bilang dia agama apapun, bagi saya itu bukan soal. Mau agama model yang tua-tua begitu sih silakan saja. Yang penting moralnya itu baik. Moral itu baik. Ya terus terang saya suka berikan contoh begini. Saya di daerah-daerah tertentu di Papua nampaknya belum terjangkau oleh agama-agama. Dan orang-orang di sana kalau mau pergi berburu, sebulan 2 bulan dia tinggalkan rumahnya begitu saja. Tapi begitu dia balik, isinya masih utuh. Nah, kita mengklaim dari kacamata kita, itu mereka itu tak beragama. Tapi pencurian tidak terjadi. Nah, sekarang di kota Semarang saja, umumnya penduduk sini di kota ini beragama. Coba rumah kita itu dibuka aja 1 hari, apa yang akan terjadi dengan rumah kita? Dan orang dari luar bisa lihat, ada radio, ada televisi, ada apa lagi, BlackBerry misalnya, iPod dan segala macam. Apakah karena kita semua yang di sini itu di kota ini beragama, lalu berarti barang-barang itu akan tetap utuh dalam 2-3 hari kita tinggalkan tanpa pintu tertutup? Nah itu kan. Jadi yang sebenarnya beragama siapa? Mereka yang kita anggap primitif itu, atau kita yang modern? Sedangkan titik tolak saya tadi, yang penting moralnya itu. Nah, perlindungan yang paling penting dalam pandangan agama Buddha, memang secara ritual disebutkan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi itu kalau dikunci, itu kuncinya adalah Dhamma. Nah, kalau bilang itu 3 jadi Dhamma itu sendiri sebagai perlindungan, kembali karma kita adalah Dhamma itu sendiri. Jadi kita berlindung pada karma kita. Karena di masa depan, karma itulah yang akan kita warisi. Yang kamang karisami kalianang wapapakamba tasadayada babisami. Karma apapun baik atau buruk yang kita lakukan di masa depan nanti, begitulah yang kita akan warisi. Tasadayada babisami. Jadi perlindungan yang paling terindah adalah pada diri sendiri. Karena kalau karma kita itu baik, tidak ada yang bisa ganggu gugat kita. Karma kita baik kok. Orang lain mau bikin susah terus, saya suka ngeledek begini. Bisa saja ada orang bodoh, tapi dia kaya. Karena karma baiknya kuat. Stafnya atau anak buahnya itu sudah banyak menipu dia. Ada yang menipu 1 miliar, tapi ternyata dia dapat lotre 10 miliar. Gak hancur-hancur. Karena apa? Karmanya bagus. Kalau kita karmanya cuma pas-pasan begini, kehilangan 1 miliar, berarti rumah kita juga habis terbakar semua. Nah tapi dia karmanya baik, jalan terus. Ya itulah karma yang akan menentukan. Nah tuh kita lihat banyak contoh. Ada anak yang dibuang orang tuanya di halaman rumah orang. Orang itu mau angkat dia jadi anak angkat. Tapi anak lain dibuang di tempat sampah. Diambil oleh orang yang ya kasihan lah. Nah kalau dia dapat dengan keluarga yang bagus, karmanya yang atur dapat keluarga bagus. Jadi tetap karma yang menentukan. Itulah perlindungan yang paling baik. Dan perlindungan pada diri sendiri dengan karma itu sebagai acuan, itulah yang paling tepat. Sebab itu Sang Buddha bilang ada orang lain berlindung ke gua-gua,
Dia pergi ke bawah-bawah pohon kemana-mana. Tapi perlindungan yang paling benar adalah pada dhamma itu, yaitu pada karma itu sendiri yang paling tepat, bukan kepada siapa-siapa. Baik.